Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa sehat walafiat sehingga kita dapat menjalani kegiatan yang seperti biasanya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema sabar. Sabar itu ada batasnya. Kata seorang manusia yang sangat sulit untuk sabar. Tapi sebenarnya sabar itu memang tidak ada batasnya. Memang sabar itu begitu melelahkan. Bahkan seringkali kita ingin putus asa. Dalam sebuah firman Allah dijelaskan, innallaha ma'as-shabirin, sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Jika kita termasuk orang yang sabar, maka Allah akan membersamai kita dalam setiap langkah, setiap keadaan, setiap waktu. Allah akan selalu membersamai kita. Buah dari sebuah kesabaran itu begitu manis, begitu indah. Jika kita memang benar-benar bersabar, orang yang bersabar. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangannya. Yang ketiga, sabar dalam tertimpa musibah. Sabar dalam menaati perintah Allah. Kadang kita mengeluh kalau kita tidak terbiasa melakukan hal-hal baik. Seperti contoh sholat. Sholat kan sebuah kewajiban. Tapi jika kita termasuk orang yang tidak sabar, maka kita akan sering meninggalkan kewajiban tersebut. Ketika siang hari panas, kemudian kita dalam keadaan berpuasa, lapar, haus, kemudian ngantuk. Ketika kita mau tidur, tiba-tiba azan. Kita kan harus sholat. Dan jika orang itu tidak sabar dalam menjalankan perintah Allah, maka orang itu akan lebih memilih untuk tidur daripada sholat. Kemudian yang sabar dalam menjauhi larangan Allah. Larangan Allah itu pasti membawa kebaikan bagi diri kita. Tapi terkadang kita masih menyangkalnya. Itu baik kok, itu ada manfaatnya kok, seperti itu. Padahal apapun yang dilarang Allah itu selalu membawa manfaat bagi kita. Contoh, mengapa kita dilarang pacaran? La taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Salah satunya kan pacaran, itu kan mendekati zina. Karena memang pacaran itu lebih banyak melakukan perbuatan maksiat. Tidak ada baiknya. Apa baiknya? Meskipun terkadang kita sering iri melihat teman kita yang kemana-mana selalu ada pasangannya, yang sering chattingan, sayang-sayangan, sering diperhatiin, kan kadang iri. Tapi kalau kita bersabar, itu akan lebih baik bagi kita. Itulah salah satu kesabaran dalam menjauhi larangan Allah. Karena dengan kita tidak pacaran, kita akan terjaga. Karena jodoh itu cerminan kita. Kalau kita bisa menjaga diri kita baik-baik, maka jodoh kita akan dijaga oleh Allah dengan baik pula. Kita akan mendapatkan orang yang baik pula, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Seringkali orang berputus asa dalam menghadapi musibah. Apalagi kalau musibah atau cobaan itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kadang, kapan musibah ini akan berakhir? Tapi perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa
Jika kita mampu bersabar dengan musibah yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan mendapat sebuah hadiah atau sebuah balasan dari Allah yang begitu indah. Salah satunya bentuk kesabaran itu tidak marah, seperti halnya dijelaskan dalam sebuah hadis. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Kadang kita begitu pengen marah, tapi kalau kita bisa menahan amarah kita memilih diam atau memilih diam lalu pergi, itu akan menjadi lebih baik bagi kita. Allah akan memberikan ganjaran atau pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang sabar. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, karena pada zaman sekarang sangat sulit untuk mencari orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu benar-benar orang-orang pilihan. Mereka mempunyai keimanan begitu kuat sehingga mereka mampu bersabar dari ketiga hal tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.